Erupsi Gunung Semeru, yang terjadi pada Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022, dini hari, sangat erat kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Dari isi ramalan tersebut, terkuak mitos lain soal 5 poin penting perjanjian, yang disepakati Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, erupsi Gunung Semeru, yang terjadi di tanggal yang sama, bukanlah fenomena bencana biasa. Beberapa kejadian, di tahun-tahun belakangan ini, sering membuat setiap kita cemas. Gempa bumi di Cianjur, meletusnya Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur, sehingga para warga diminta untuk menjauh terlebih dahulu, dari Gunung Semeru, dan beberapa gempa bumi lainnya lagi. Gempa, dengan kekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022, gempa di Jember tersebut terjadi pada pukul 13 jam 36 menit 4 detik WIB. Bahkan, yang membuat heboh daripada meletusnya Gunung Semeru, adalah tsunami di Jepang. Peneliti ITS jelaskan, mengapa Jepang waspada tsunami pasca erupsi Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, membuat Jepang waspada akan ancaman terjadi bencana tsunami. Hal ini, dikatakan Badan Meteorologi Jepang, yang menyebutkan kemungkinan tsunami, sedang dipantau setelah erupsi Gunung Semeru pada Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022, dini hari. Meski demikian, peneliti bencana Institut Teknologi 10 November, Dr. Iramin Widodo, MSI mengatakan, erupsi yang terjadi saat ini tidak akan sampai ke lautan. Dia menepis pemberitaan mengenai kewaspadaan Jepang akibat erupsi Gunung Semeru. Amin menjelaskan, gunung berapi di darat seperti Semeru memiliki lahar yang tidak akan sampai pada bibir pantai. Pemicu tsunami terjadi jika gunung yang berada di lautan, seperti gunung api, dan dasar laut di Pasifik. Erupsi Gunung Semeru, yang terjadi pada Minggu, tanggal 4 Desember tahun 2022, dini hari, sangat erat kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Dari isi ramalan tersebut, terkuak mitos lain soal 5 poin penting perjanjian, yang disepakati Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, erupsi Gunung Semeru, yang terjadi di tanggal yang sama, bukanlah fenomena bencana biasa. Banyak yang meyakini, jika Gunung Semeru tengah memberikan peringatan kepada manusia, karena kerap sombong dan berbuat kerusakan di muka bumi. Memang iya, manusia terkadang suka semaunya sendiri. Ia tidak berpikir panjang. Apakah yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak, yang terpenting menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Maka hal itu ia lakukan, tidak peduli orang lain dirugikan atau tidak. Salah satu contoh, melakukan pencemaran lingkungan, melakukan pencurian, dan lain sebagainya. Padahal, itu hanya kesenangan semu, konsekuensi, padahal sangat besar sekali, terkait dengan kerusakan alam ini. Maka kita semua harus menyadari, bahwa konsekuensi, serta resiko, yang akan kita semua hadapi, jauh sangat besar sekali. Misalnya, dampak yang terjadi adalah gempa bumi. Ketika terkait dengan hal-hal yang baik, maka Al-Quran menisbatkannya kepada Allah. Sementara, ketika musibah itu terkait dengan hal-hal yang menyengsarakan, Al-Quran menyatakannya, bahwa hal itu akibat kesalahan manusia. Coba perhatikan, kita jarang menyentuh kitab suci, manakala ada sebuah masalah, untuk sebuah solusi, daripada berbahagia macam masalah yang dihadapi. Padahal, Al-Quran merupakan sumber autentik, umat muslim, dan seluruh manusia semuanya, harus kembali kepada Al-Quran, supaya tidak tersesat lagi. Al-Quran sendiri, sangat menaruh perhatian besar, pada persoalan ekologis. Akan tetapi, kita terkadang kurang peka, sehingga seringkali melakukan pencemaran, dan tambang ilegal, untuk sebuah kepentingan individual maupun komunal. Coba perhatikan, ketika terkait dengan hal-hal yang baik, maka Al-Quran menisbatkannya kepada Allah. Sementara, ketika musibah itu terkait dengan hal-hal yang menyengsarakan, Al-Quran menyatakannya,
bahwa hal itu akibat kesalahan manusia, maka, musibah itu sesungguhnya, bisa sebagai ujian, bisa pula sebagai teguran, bahkan, juga bisa sebagai siksaan. Sedangkan bencana, dapat disebut dengan fitnah, maka kecenderungan maknanya adalah untuk menguji manusia. Bencana yang diungkapkan dengan tem fitnah, lebih merupakan ujian untuk mengetahui kualitas seseorang. Teologi bencana adalah suatu konsep tentang bencana, dengan berbagai kompleksitasnya, yang didasarkan pada pandangan Al-Quran. Menurut Al-Quran, tem bencana, dapat terwakili dengan beberapa istilah, yaitu bala, yang secara bahasa dapat berarti jelas, ujian, rusak. Bencana yang diungkapkan dengan tem bala, mempunyai aksentuasi makna, bahwa bencana itu, merupakan bentuk ujian Tuhan, yang sengaja diberikan Tuhan untuk menguji manusia, agar tampak jelas keimanan. Menangani persoalan bencana, sesungguhnya diperlukan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan ekonomi, politik, atau psikologi, melainkan juga diperlukan pendekatan teologis atau agama. Terlebih Al-Quran, juga diyakini sebagai sumber nilai tertinggi bagi umat Islam. Bahkan, ia juga menjadi sumber inspirasi, untuk mencari solusi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan termasuk masalah bencana. Terkait dengan bencana, ternyata komentar masyarakat itu beragam. Ada yang menganggap bahwa bencana itu merupakan kutukan Tuhan. Dia sedang murka karena perbuatan dosa dan maksiat manusia. Ada pula yang memandangnya bahwa Tuhan sedang menguji kesabaran manusia, sehingga ketika lolos dari ujian, ia akan meraih derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sebagian yang lain berkata bahwa bencana itu terjadi karena Tuhan sedang menegur manusia, sebab terlalu jauh dari jalan kebenaran, agar manusia kembali ke jalan lurus. Ada lagi yang menganggap bahwa bencana itu muncul karena masyarakat banyak melakukan bid'ah dan khurafat, dengan melakukan sesaji, ruatan, dan sebagainya. Berbagai bencana yang menimpa manusia mengandung pesan moral antara lain. Pertama, sebagai tanda peringatan Tuhan. Bukankah manusia sering lengah dan lupa? Maka dengan bencana sebenarnya manusia diingatkan agar kembali ke jalan yang lurus. Kedua, sebagai bahan evaluasi diri. Bencana mengandung pesan agar manusia mau melakukan introspeksi diri. Apa yang salah selama ini? Jangan-jangan terdapat pandangan yang keliru tentang kehidupan yang fana ini. Manusia begitu cinta terhadap dunia, hingga lupa akan kehidupan akhirat. Padahal dunia ini, sesungguhnya fana dan tidak abadi. Betapa ketika terjadi bencana gempa bumi atau tsunami misalnya, hampir seluruh bangunan dan harta benda bisa lenyap dan luluh lantak seketika. Itu dapat dijadikan introspeksi, agar manusia menyadari bahwa kehidupan dunia ini sementara dan fana. Ketiga, bencana mengandung pesan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Manusia tidak boleh sombong dan pongah atas segala prestasi yang dicapainya dalam pentas kehidupan dunia ini. Mestinya manusia semakin tunduk dan tawadu di hadapan Tuhannya, dan semakin pandai bersyukur atas segala fasilitas di dunia ini, yang disediakan Tuhan. Namun, seringkali ketika manusia telah sukses, ia cenderung sombong. Tuhan tidak rela kalau baju kesombongannya diambil alih oleh manusia, sehingga bagi orang beriman, bencana dapat dimaknai sebagai pesan, bahwa kekuasaan Allah sangat hebat, dunia ini benar-benar dalam genggamannya.